Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang asesmen. Oke, tentang asesmen di kurikulum sekolah penggerak ada sesuatu yang baru, yaitu tentang asesmen. Asesmen ini berfungsi sebagai asesmen ini dilakukan di awal sebelum pembelajaran. Jadi asesmen itu di kurikulum sekarang sangat penting karena digunakan untuk mendiagnosis. Itu asesmen yang di awal. Ada juga asesmen yang dilakukan setiap hari oleh guru, itu ada di asesmen formatif dan asesmen sumatif. Oke, yang kita bahas adalah tentang asesmen diagnostik. Perkenalkan saya untuk melakukan presentasi. Oke, semoga bisa dilihat. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah muncul. Oke, terima kasih. Oke, kita akan membahas tentang prinsip asesmen diagnostik. Prinsip asesmen diagnostik yang pertama itu, sebelum itu kita membahas tentang prinsip pembelajaran. Kenapa membahas tentang prinsip pembelajaran? Karena sangat berkaitan antara asesmen dengan pembelajaran, di mana pembelajaran yang kita lakukan sekarang harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, maka dilakukanlah asesmen. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran, di mana pembelajaran itu harus dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian siswa didik. Nah, bagaimana untuk mengetahui tingkat menjawab itu? Nah, maka dilakukanlah asesmen itu. Terus, yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi kapasitas belajar peserta didik. Dan kapasitas peserta didik itu menjadi pembelajaran sepanjang hayat dan mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan pembelajaran yang dirancang sesuai konsep kehidupan budaya peserta serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, itu prinsip pembelajaran. Terus kita akan membahas tentang prinsip asesmen itu sendiri. Di sini ada 5 prinsip bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Mencari imparsiasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru, peserta didik dan orang tua. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Artinya asesmen itu mempunyai tujuan. Jadi bagaimana asesmen itu dilakukan di awal? Itu tujuannya di awal berarti kita akan mendiagnosa, menganalisa kemampuan anak pada awal pembelajaran sebelum kita melakukan pembelajaran. Terus ada lagi asesmen yang dilakukan di tengah pembelajaran, di tengah proses pembelajaran, itu asesmen formatif. Itu mempunyai tujuan untuk
mengetahui tingkat kemampuan anak, juga mengetahui sejauh mana guru atau pengajar berhasil menggunakan pembelajarannya itu. Oke. Selanjutkan dengan yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik dan orang tua. Mengenal kemajuan dan pencapaian belajar serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen sebaiknya meliput berbagai bentuk tugas, instrumen, teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Oke, saya akan bahas di sini. Biasa kita melakukan asesmen hanya dengan tes tulis, biasanya seperti itu ya. Apalagi UN, banyak sekali bentuk instrumen teknik yang digunakan. Bisa apa saja, yang penting ya termasuk yang penting itu bisa melihat dan menilai perkembangan peserta didik. Oke, yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin peningkatan mutu pembelajaran. Jadi laporannya itu pun tidak seperti bentuk angka, tapi bentuk deskripsi yang positif, sehingga orang itu bisa melihat, oh ya, anak saya bisa berkembang di sebelah sini, berkembang di aspek yang sana, bisa terlihat. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan melihat alur asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Pertama, saat persiapan. Di sini komite dan kepala sekolah, guru dan semuanya melakukan persiapan. Terus komite pembelajaran memfasilitasi in-house training bagi seluruh guru dan sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi pembentukan penyegaran komite sekolah. Terus yang dilanjutkan, kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi di dalam alurnya itu tahap tahapannya itu terlihat ya. Terus kemudian tahap evaluasi dan refleksi pencapaian target pembelajaran. Dilakukan lagi evaluasi refleksi dukungan orang tua terhadap target pembelajaran. Lanjutkan lagi evaluasi dan refleksi kinerja pengikut pembelajaran sekolah. Nah, itu evaluasi tersebut adalah bentuk dari asesmen. Terus yang ada di kotak orange, nah di situ berkaitan dengan tadi alur pembelajaran. Di sini penetapan CP dan alur belajar, kemudian dilakukan asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir siklus pembelajaran, refleksi dan penerapan tujuan pembelajaran dan bentuk asesmen untuk pencapaian tujuan. Kemudian dilanjutkan lagi, memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Jadi ada refleksi, guru bisa memilih perangkat ajar serta aktivitas yang sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan siswa. Nah, di mana karakteristik dan kebutuhan siswa itu bisa diketahui dari asesmen yang tadi. Terus kemudian mensosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua, komunitas pendidik. Nah, jadi harus ada kesepakatan antara orang tua dan komunitas pendidikan. Dilanjutkan lagi pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitori kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Ini yang disebut asesmen formatif tersebut.
transformasi konsumatif. Masuk lagi mengacu kepada penetapan, jadi alurnya terus muter ya, sesuai atau tidak, sudah tercapai target atau belum. Kalau belum, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, saya kira sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau saya rasa cukup ya. Nah, itulah tentang asesmen. Sekiranya bisa dipahami. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.